Kerajaan. Salam Pamuji Rahayu. Dengan resmi saya buka, pameran ini akan dihelat mulai tanggal 7 Maret 2025 hingga 25 Agustus 2025 dan terbuka bagi segenap lapisan masyarakat. Semoga upaya menelusuri jejak sejarah dan dinamika budaya melalui pemaknaan filologis dan rangkaian kegiatan yang tertinggal dalam pameran ini dapat menjadi suluh yang menerangi kemuliaan nilai-nilai budaya yang senantiasa menyertai peradaban di Keraton Yogyakarta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk perayaan bersama Keraton Yogyakarta dengan penampilan akapela dari Yogyakarta Royal Choir. Saudara atas perkenannya membuka pameran Harum Nagari Aparatur Negeri Jakarta secara resmi pada sore hari ini. Boleh kita berikan sekali tepuk tangan meriah untuk pembukaan acara Harum Nagari pada sore hari ini. Baiklah, hari berbahagia, saatnya kita saksikan bersama sesi yang sangat ditunggu oleh hadirin sekalian, yakni peragaan busana abdi dalam Keraton Yogyakarta yang diiringi oleh akapela dari Yogyakarta Royal Choir. Tembang yang akan dibawakan secara akapela ini akan dipimpin oleh konduktor Aditya Dian Natalia Monika dan Lukas Gunawan Arya Rakasini. Selamat menyaksikan. Jager berasal dari bahasa Belanda yang berarti pembunuh. Sesuai dengan namanya, satuan prajurit ini bertugas dalam rakyat. Dahulu selain bertugas jaga di istana, prajurit Jager juga memiliki kewajiban untuk chaos atau berjaga di Kuningaman, tempat kediaman seorang komandan prajurit Keraton Yogyakarta. Satuan prajurit ini dahulu menempati kampung di luar Bawalati yang hingga saat ini Untuk busana berikutnya yang akan kita saksikan adalah busana abdi dalam prajurit Suronoto dan akan diiringi lagu Turi-Turi Putih oleh akapela Yogyakarta Royal Choir. Abdi dalam prajurit Suronoto merupakan prajurit khusus yang berada di bawah kawedanan Pengulon. Catatan mengenai prajurit Suronoto telah termuat dalam serat babat yang ditulis pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono pertama.
Satuan prajurit ini memiliki tugas berjaga atau caos yang salah satunya bertempat di gedungan dalam masjid Padepokan yang berada di dalam istana. Pada saat gerbang prajurit Suroto berbaris di depan kebetulan teratap bangsa mencolok untuk mulai jalan atau menjadi pembuka jalan sekaligus pagar betis masuknya rombongan prajurit dari Magelang menuju Sarangati. Busana yang digunakan oleh prajurit Suroto dengan pangkat panelu yang dulu berwarna putih menggunakan garis berangga. Busana berikutnya yang akan kita saksikan bersama adalah busana abdi dalam prajurit Langenkusumo, prajurit perempuan di Keraton Yogyakarta, yang akan diiringi tembang Witeng Klopo oleh Akapela Yogyakarta Royal Choir. Sejarah mengenai perempuan perkasa di Keraton Yogyakarta identik dengan keberadaan kesatuan prajurit estri atau prajurit perempuan yang dikenal dengan Langenkusumo. Catatan tentang Langenkusumo tercantum pada salah satu naskah koleksi Muns yang menampilkan kisah serta visualisasi tradisi olah keprajuritan yang dilakukan oleh para perempuan di istana. Para putri yang berasal dari abdi dalam Bedoyo maupun Semboma Dalam ini dibekali pelatihan keterampilan senjata seperti watang yang merupakan sejenis tombak, keris, panahan, dan sebagainya. Salah satu nama yang terkenal sebagai Panglima prajurit Langenkusumo adalah permaisuri kedua Sultan Hamengkubuwono pertama, yakni Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten. Rekonstruksi visual dari satuan prajurit Langenkusumo ini sudah disesuaikan dengan kondisi terakhir keprajuritan pada saat oleh kapten, Tanji atau orang prajurit, Sersan atau Wildovo, serta jajaran prajurit Langenkusumo. Busana yang dikenakan oleh Bupati Kapten Langenkusumo mengambil pola busana yang digunakan oleh pengabdi setara dengan busana kapten pria. Busana tersebut terdiri dari gaun unggal tekuk yang dihiasi ceplok cebekan dan pekat, rasukan lengan mobil yang mencium, menggunakan kampur dengan kudet, memakai sneaker dan menyanyikan cundeng. Yeah.
Yang akan kita saksikan bersama adalah Busono Abdi Dalem Konco Kaji dan akan diiringi tembang Ilir-Ilir dibawakan secara akapela oleh Yogyakarta Royal Choir. Keraton Yogyakarta memiliki abdi dalam khusus yang membawahi urusan keagamaan dan spiritual yang dikenal sebagai abdi dalam Pamedakan yang dipimpin oleh seorang kiai pengulu. Kawedanan Pengulo memiliki bendera yang menjadi identitas golongannya, yakni bendera dengan sareko dodol sinantenan berwarna latar putih dengan pengahan kotak berwarna merah. Dahulu kelompok abdi tersebut memiliki busana kebesarannya masing-masing. Busono Kiai Pengulu saat mengikuti gerbek mengenakan serban sikap berben berwarna hitam, memakai kampung dengan logo rebel, celana putih dan mengenakan keris Belanda. Selain itu, Kiai Pengulu juga mengenakan tanda kebesaran song-song ijuk putih yang berwarna hijau. Sedangkan untuk abdi dalam yang berstatus sebagai ketik dibedakan dengan mengenakan sikap lugas atau tanpa luminan yang berwarna hitam. Terdapat juga abdi dalam Konco Kaji yang melakukan persoalan dan pekerjaannya di dalam istana. Busana kedatangan yang dikenakan jika abdi dalam tersebut berpangkat utama adalah yang penutup. Si kepanjangan Plendo memakai tutup kepala berupa serban, menyelipkan golok dan mengirimkan salib di sisi kanan. Adapun song-song yang digunakan untuk memenuhi purnawirawan Konco Kaji yang berpangkat utama, yakni song-song berselek. Adapun untuk busana berikutnya akan kita saksikan bersama set busana Pangeran dan Patih. Set busana Pepatih Dalem dan Pangeran ini terdiri dari busana Pepatih Dalem, Pangeran Manggolo, Pangeran dan Salatusan serta Megang Pangeran. Semuanya akan hadir dengan kelengkapan busananya. Dan untuk mengiringi set busana ini, gending Kurma Manggolo. Tampil di perspektif terdapat song-song agung yang merupakan tanda kebesaran kesatuan atau kabupaten. Song-song agung merupakan payung besar yang diberi kain kerubungan dengan hiasan gambar binatang, bintang,
matahari, dan jiwa kesatuan atau pribadi. Sosok Agung dari Sentono dan Abimanyu memiliki perbedaan dengan sosok Agung Prabowo. Sosok Agung Prabowo terdiri dari 4 baris, sementara yang lainnya hanya 3 baris. Perangkat lain yang juga jadi bagian dari tanda kebesaran adalah umbul-umbul, bendera, dan rompek yang warnanya diatur sesuai dengan ketentuannya, seperti yang termuat dalam naskah arsip OR 265. Di belakang 3 sosok agung terdapat busana Bupati Dalem. Dalam sejarah Keraton Yogyakarta, Bupati Dalem adalah jabatan tertinggi di kesultanan yang bekerja dan bertempat tinggal di Kepatihan. Bupati Dalem di Yogyakarta Nunggak Seni nama Danurejo. Menurut Riksdat 1927, busana keraton yang menggunakan batik terdiri dari Pulau Biru, Singapura, dan Butiran, Kampung Selatan, celana cinde, serta mengenakan keris. Ambilan Bupati Dalem meliputi sosok perahu dengan warna hijau di tengah sebesar 1/7 bagian. Namun jika Bupati Dalem tersebut sudah diangkat sebagai pangeran, maka warna hijau berganti warna kuning. Untuk bendera golongan Kepatihan sendiri dikenal dengan Satepo Generokum, berlatar warna merah dengan tendangan kotak berwarna hitam. Di belakang Bupati Dalem terdapat Pangeran Manggolo atau Komandan atau General Wang Hagen Prajurit. Dalam satuan prajurit keraton, kekuasaan tertinggi setelah Sultan dipegang oleh seorang komandan yang berasal dari kata komandan dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Jawa dikenal sebagai Watono Hagen Prajurit, yang belakangan ini lebih sering dikenal sebagai Manggolito atau Manggolo. Posisi Manggolo bisa dipegang oleh seorang bupati atau pangeran Sentono dengan tugas untuk memimpin seluruh berbagai prajurit yang ada di keraton. Busana seorang Manggolo saat beranggotan dari Pulau Biru jika sudah dijabat oleh pangeran atau Pulau Putih jika dijabat bupati. Dengan rambut yang dihiasi pekat betul, sikepan hitam dengan butiran yang lebarnya menyesuaikan pangkat. Kalau karset untuk pangeran, celana cinde dengan pelisir, kampung dengan tenangan komiten disertai ombol, keris berada mengenakan carewal serta membawa tongkat. Dan dalam peragaan ini posisi komandan Watono Hagen Prajurit ditampilkan dengan seorang pangeran Sentono, sehingga sosok yang digunakan adalah sosok pangeran Sentono berwarna kuning 3 bagian dan perogoh 1 bagian di bawah. Saat hidup pangeran Manggolo juga memiliki tanda kebesaran miliknya sendiri, termasuk sosok agung dan bendera dengan selepo bagi kumata berwarna merah dengan pengengan kotak berwarna putih. Di belakangnya terdapat busana pangeran yang sangat besar yang merupakan istilah kedudukan bagi seorang pangeran, baik putra raja maupun seorang raja ataupun abdi dari diangkat sebagai pangeran. Istilah dan sangat besar diperkirakan merujuk pada aset yang dimiliki pangeran dengan jabatan tertentu, baik berupa tanah ataupun besaran gaji. Pada saat direbut, busana besar dikenakan oleh pangeran desa pusat terdiri dari kulo biru-biru, dalam rambut yang dihiasi ketat betul, sikepan berbugas, kalung karset, kampung parang titik, mengenakan keris dan carewal bumbu yang dihiasi budir, serta didampingi oleh penongsong dengan sok-sok putih telur putih. Diiringi tembang Kembang Jatuh dibawakan secara kapela oleh Yogyakarta Royal Choir. Abdi Dalem Palawija merupakan abdi dalam khusus yang mendampingi Sultan dalam acara besar seperti Jumenengan dan Gerbek. Terdiri dari sekelompok orang yang memiliki keistimewaan fisik seperti orang bule atau albino, bertubuh tinggi dan bongkok. Dahulu kelompok abdi dalam ini tinggal di Kampung Palawija yang berada di sebelah utara kawasan Taman Sari. Abdi dalam Palawija termasuk abdi dalam kelangan dalam atau kesayangan raja yang menjadi perlambang saudaranya. Keberadaannya yang sangat dekat dengan raja saat rangkaian upacara Gerbek dipercaya menghilangkan stigmatisasi sosial yang sering terjadi pada zaman dahulu, di mana kaum dengan keistimewaan fisik tersebut dijauhi masyarakat. Oleh karena itu, dalam upacara Gerbek jika raja tidak mios, maka abdi dalam Palawija akan berada di dekat Pangeran Manggolo sebagai pimpinan tertinggi dari rangkaian upacara Gerbek.
dalam bawang hijau berbeda-beda menyesuaikan kepakatannya. Pangkat Budono mengenakan udah cengkongnya dengan menonton model. Si keempat putri hitam dengan Renda mengenakan button, sabuk kaos serta mengenakan keris belanga. Button tersebut diparingi dengan song-song biru seret. Sedangkan yang berpangkat putra sepuh dan tua mengenakan udah keris. Bagi si keempat berwarna merah mengenakan button, sabuk dan kaos serta keris belanga. Pangkat jajar mengenakan kain button kurasi jenik, mengurai rambut dengan mengenakan jungkat penyu yang dihiasi bulu-bulu, sabuk jingga dengan kaos laten cemeng. Dan untuk abdi dalam Paul Hijau Putri mengenakan busana pinjung, mengurai rambut dan mengenakan jungkat penyu dihiasi bulu-bulu. Pada saat kirap yang bergabung dalam barisan kirap hanya abdi dalam Paul Hijau Putri, namun dan untuk yang putri menunggu di dalam istana. Dan pada saat berpekan atau kirap lainnya abdi dalam Paul Hijau biasanya berada di depan setelah membangun barisan utama kota. Kata Royal Choir. Abdi dalam Emban merupakan abdi dalam yang bertugas mengasuh para putra raja. Biasanya seorang emban merupakan orang-orang pilihan yang telah lanjut usia. Ciri khas busana seorang emban ditandai dengan adanya kain parang atau kabu yang disampirkan di pundak kanannya. Busana keseharian seorang emban istri mengenakan tapihan uber-uber. Jika emban tersebut masih tuan raja, maka mengenakan udek cinde. Sedangkan jika tidak, mengenakan udek jinggo abrik. Sedangkan untuk busana emban jalan, khususnya pada saat upacara gerbang, mengenakan kulo berwarna putih, sekepan laten cemeng, kampung dengan mukul ringin, cara casing hitam dengan serat renda, dan mengenakan keris beragam.
Asuh adalah putra dari Kanjeng Ratu, maka emban menyampaikan kain parusa di pundak kanannya, sehingga songsong yang digunakan untuk putra raja tersebut adalah songsong telacap kuning. Sedangkan jika yang diasuh adalah putra dari Ampeyan atau Selir, maka kain yang disampirkan bermotif kawung dan songsong yang digunakan adalah songsong telacap pedang. Abdi dalam jajaran dan magang Purnama merupakan kelompok abdi dalam yang berasal dari masyarakat umum. Mereka adalah abdi dalam yang masih magang atau baru diterima sebagai abdi dalam. Pada saat grebek, abdi dalam jajar dan magang ini juga bergabung dalam barisan iring-iringan. Dahulu pada saat upacara grebek, abdi dalam pengetahuan yang berpangkat kebaya dan jajar mengenakan busana berupa kain goreng merah, sabuk, kamus dengan keris berangkat maupun bayaman. Mereka bertelanjang dada dan mengurai rambutnya, lalu mengenakan cumbul petak putih yang dihiasi bulu-bulu, dan tak lupa mengenakan samir. Abdi dalam yang mengenakan busana tersebut dahulu dikenal sebagai semut gatel. Sedangkan abdi dalam yang berstatus sebagai magang saat grebek mengenakan kain lurik merah, baju peranakan yang dilepas dan diikatkan di pinggang, dan mengenakan ubin. Yang menjadi simbol karakter atau watak yang harus tercermin pada seorang raja. Perangkat tersebut dikenal sebagai Kanjeng Kyai Upacara. Tugas ini dapat dilaksanakan oleh Manggung Putri ataupun Manggung Kakung. Manggung Putri terdiri dari sekelompok wanita. Biasanya bertugas merupakan Manggung Putri biasanya bertugas saat terdapat upacara di lingkup istana seperti upacara grebek. Sedangkan Manggung Kakung bertugas melaksanakan pilihan yang berada di luar baluarti seperti kirap jodonan, tegang loji dan sebagainya. Terdapat juga lurah gande yang merupakan satu rombongan Manggung Kakung yang bertugas membawa labadan atau kipas yang terbuat dari bulu merah.
lurik berwarna merah, namun saat ini sering menggunakan kain biru untuk nyamping, kemudian menggunakan baju berhubung hijau, untuk pinggang kiri berwarna kuning dengan pucuk cincin, seliping sambil bergirang, dan mengenakan riasan paes dengan gelung bokor. Sedangkan pesona untuk Manggung Kampung terdiri dari undang gandum mati dengan tangan putih anatok moto yang diberi cunduk sekar mawar berwarna merah, piskap bubur hijau dengan hiasan dada, kain lurik merah, sabuk sumra berwarna biru dengan topi renda, berkeris dan mengenakan samir. Untuk lurah gandeng mengenakan kolor putih, sikapan hijau dengan renda, berkampung dengan monggo tringit, celana casting berwarna hitam, keris beragam serta mengenakan samir. Karena Kanjeng Kiai Pocoro merupakan karunia Pusoko, maka song-song yang dikenakan yakni song-song Pusoko berwarna jening. Tanda kebesaran tersebut meliputi song-song agung dengan rombongan 4 lapis warna berselang-seling, song-song bawah yang terbuat dari daun lontar dengan menor berwarna hitam, song-song kuduk berwarna jening yang tidak dibuka, dan berbagai pesona. Tanda kebesaran ini dibawa oleh Abu Dalem yang dikenal sebagai Konco Priyotoko. Saat berebut, tanda kebesaran Prabowo Dalem ditata di dekat Bangsal Pacigeran. Busana yang dikenakan oleh Abdi Dalem Priyotoko yang berpangkat bekel bertugas sebagai pengiring yakni kuluk berwarna putih, sikapan langen berwarna kuning, celana casting dengan seret rento, mengenakan kampung motif semen, keris berangga, serta bersami.
Sedangkan abdi dalam yang membawa song-song kudo mengenakan kulo berwarna hitam, setempat lakan cemi mengenakan bebek dan bersamir. Untuk jajaran berapa? Busana berikutnya akan kita saksikan adalah busana abdi dalam sumo tali dan kusir, dan ini akan diiringi lagu Jaranan dibawakan secara akapela oleh Yogyakarta Royal Choir. Abdi dalam sumo tali dan panika merupakan kelompok abdi dalam yang bertugas merawat dan melatih kuda milik keraton. Dalam upacara Grebek Mulut tahun Dal, rombongan abdi dalam sumo tali beserta 3 ekor kuda kagungan dalu tergabung dalam barisan kirap dengan mengenakan pelana pusaka yang dipayungi dengan song-song pusoko berwarna jenih atau kuning. Setiap kuda tersebut kemudian dituntun oleh abdi dalam sumo tali yang berada di sisi kanan dan kiri kuda. Pada saat Grebek, abdi dalam sumo tali berpangkat sebagai Wetono mengenakan busana besaran yang terdiri dari kulo berwarna putih, sikepan bulu hitam dengan reda, celana panjang casing berwarna hitam, kampuh dengan mukul ringin, serta memakai keris berangga. Kemudian diikuti oleh penongsong yang membawa song-song di busana. Sedangkan busana abdi dalam sumo tali yang berpangkat matri dibedakan dengan mengenakan sikepan berwarna kuning, berlebar makan serta membawa jemati. Selanjutnya adalah abdi dalam panagar atau abdi dalam yang berkewajiban untuk melatih seekor kuda. Abdi dalam tersebut memakai busana berupa kulo berwarna hitam, sikepan dengan corak kulit atau sebagi, mengenakan kampung, celana pendek, memakai keris belakang, mengenakan wudhu di depan, mengenakan sambil serta membawa jemati. Adapun 2 peraga busana di barisan paling belakang adalah kelompok abdi dalam yang bertugas berkaitan dengan kereta kuda. Mereka adalah abdi dalam yang bertugas sebagai sais atau kusir kereta. Abdi dalam tersebut dahulu bertempat tinggal di kampung Prabowijaya, dan saat ini kereta kagungan dalam tersimpan di kagungan dalam Wangonoroto. Terdapat abdi dalam Serapi merupakan abdi dalam yang bertugas merawat gajah milik keraton dan menjadi pawang gajah pada saat kirap hajat dalam. Kelompok abdi dalam ini dahulu tinggal di kampung Gedong Jiwo. Sementara itu gajah kagungan dalam dahulu ditempatkan di sebuah kandang yang berada di sisi barat alun-alun selatan. Busana kebesaran abdi dalam Serapi yang berpangkat warna putih, sikepan merah berbahan makan, celana casing dengan seret rengga, mengenakan kampo dengan mukul ringin, serta mengenakan keris berangga.
Sedangkan busana berwarna sapi yang lagi gajah terdiri dari ujung bulu ketok, ketu berwarna merah dengan kupitan, rasukan lakan berwarna merah, celana panci lakan berwarna merah, mengenakan bumbun sampai tulang. Abdidalam Mantri Ngajeng dikenal juga dengan nama Konco Gladak, merupakan kelompok abdidalam yang bertugas berkaitan dengan urusan logistik. Dahulu tempat pecaosannya berada di sebelah timur Gapuro Panguraan. Golongan Mantri Ngajeng atau Gladak juga memiliki bendera yang menjadi tanda kebesaran golongannya, yakni bendera dengan sanepo Bimo Gordo, yakni bendera berlatar warna merah dengan tengahan kotak berupa kain jembutan. Saat upacara garbek, Konco Gladak terlihat berbondong-bondong bertugas untuk membawa parben atau gunungan. Pada saat grebek, Konco Gladak yang berpangkat mantri mengenakan kuluk berwarna putih, sikapan berwarna merah, kampus lobok berlatar pekat disertai logo dringin, celana casting panjang berwarna hitam dengan reda serta menggunakan garis braga. Dan untuk busana terakhir yang akan kita saksikan sore hari ini adalah busana abdidalam Ladosan atau Konco Suida, dan akan tampil diiringi tembang lindri oleh Akapela Yogyakarta Royal Choir. Abdidalam Ladosan atau Konco Suida merupakan abdidalam yang memiliki tugas khusus menyajikan makanan dan minuman saat acara perjamuan di keraton. Kata Suida yang berarti 60 merujuk kepada jumlah kelompok abdidalam yang bertugas melayani para tamu.
Konco Sweden yang tidak pernah terlihat dalam barisan iring-iringan kirap. Hal ini dikarenakan mereka harus menyiapkan jamuan yang akan dinikmati oleh Sultan saat pada acara besar seperti Garebek, baik di masjid maupun di bangsal manis. Busana ketika Konco Sweden bertugas merupakan inventaris busana modern atau seragam yang disimpan di kantor dan bercadong atau diambil untuk dipakai pada saat akan ada acara jamuan. Pada saat bertugas dalam acara Garebek, Konco Sweden memakai udeng bulu dengan lengan berwarna kuning, baju lengan berwarna tua dengan hiasan dada berwarna hijau yang terbuat dari latar jepit. Pada bagian leher, lengan serta pundak dihiasi benda, mengenakan bobot lereng kepian latar putih, sarung hijau dengan kaos hitam, mengenakan garis berangkat yang disupping semen, serta mengenakan sawit. Selain itu, Konco Sweden juga mengenakan kaos tangan berwarna putih saat bertugas, seperti yang dapat terlihat di pada busana di depan. Sedangkan jika bertugas melayani tamu sehari-hari, Konco Sweden mengenakan pesta putih. Namun, terdapat juga dalam Konco Sweden Irunggan. Ia mengenakan udeng kritik hijau atau ungu dengan pengahan, busana baju kuning dengan hiasan dada berwarna merah, hiasan reda di leher, lengan dan pundak, sabuk merah dengan kamus langgan hitam, mengenakan tubuh bermotif Abimanyu, berkeris belakang yang disumping, berkaos tangan putih serta mengenakan sambil. Dan untuk saat ini pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Kerajaan Busana Kebanggaan Yogyakarta dengan penampilan akapela dari Yogyakarta Royal Choir. Hadirin berbahagia,
dengan ini sesudahlah pembukaan pameran Hamong Nagari Aparatur Nagari Yogyakarta. Jangan lupa ada ruang pamer yang mulai berkunjung esok hari 8 Maret 2025 di Kabupaten Kreator Keraton Yogyakarta.